Di tengah-tengah isu Tondano atau Danau Tondano yang meluap dan mengakibatkan banjir, sebagian masyarakat terdampak. Ada masyarakat-masyarakat yang punya inisiatif for bikin kegiatan. Kita sekarang ada di lapangan Samratulangi Tondano dan DP kegiatan penama Tribute to Likri. Selamat datang di Tomina Esa Project. Jadi Tribute to Likri ini merupakan kegiatan charity yang diselenggarakan oleh Ikatan Chef Indonesia, Asosiasi Bartender, dan Akel Posok. Dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengembangkan potensi pariwisata yang ada di Pulau Likri yang selama ini mungkin belum tersentuh oleh masyarakat yang luas. Makanya orang bikin kegiatan ini supaya masyarakat luas lebih banyak tahu tentang Pulau Likri ini. Dan karena ternyata di tengah-tengah Danau Tondano ada Pulau Likri, dan itu yang menjadi salah satu, kalau mau dikatakan, merupakan ikonnya Danau Tondano. Dan kegiatan ini disambut baik oleh masyarakat yang ada di sekitar Tondano maupun komunitas-komunitas yang ada di Tondano ini untuk sama-sama orang menunjang kegiatan ini demi meningkatkan pariwisata yang ada di Minahasa. Oke, sekarang kita ada dengan kita teman lama, DP nama Kak Adi. Beliau salah satu pengurus Faji Sulut, Federasi Arung Jeram Sulawesi Utara. Langsung saja, orang mau tanya-tanya sedikit tentang ini kegiatan. Nah, Kak Adi, seberapa penting kegiatan Tribute to Likri saat ini untuk mungkin olahraga air, Kak? Kalau untuk khususnya olahraga air, kegiatan begini sangat penting. Sangat penting. Ya, untuk menarik minat masyarakat Minahasa kan tentunya, apalagi generasi-generasi muda yang diharapkan bisa menjadi atlet. Yang diharapkan bisa menjadi atlet, Kang. Di bidang arung jeram. Oke. Seberapa besar ketertarikan anak muda sekarang, Kak, terhadap olahraga air, Kak? Kalau ketertarikan anak muda untuk olahraga air, untuk sekarang masih minim. Karena ini olahraga masih minat khusus untuk arung jeram. Jadi masih termasuk olahraga minat khusus yang belum terlalu familiar. Belum terlalu familiar, Kang? Iya. Padahal, orang tahu bersama bahwa Sulawesi Utara kemarin di PON, di Aceh, mendapat perunggu, Kang, untuk Iya. Arum Jeram Putri. Putri. Itu, Ngoni mesti tahu itu bahwa Tongpe Arum Jeram ternyata berprestasi di Indonesia, guys. Nah, Kak, kira-kira harapan for anak muda untuk olahraga air sendiri, Kak? Dan mungkin for kegiatan ini, Kang? Iya. Kalau untuk kegiatan Tribute to Likri, harapannya untuk anak muda, pertama untuk mengenal Pulau Likri kan. Pertama untuk Ini mengenal pulau yang belum terlalu dikenal, padahal jadi ikon di Danau Tondano. Danau Tondano, Kang. Ya, untuk pariwisata. Untuk atletnya, semoga talenta-talenta anak Minahasa bisa lebih berprestasi. Karena perwakilan PON baru-baru putri itu ada 2 atlet dari Minahasa. Dari Minahasa. Jadi, for orang Tondano jangan hilang identitas sebagai warga Tondano, orang air. Oke. Oke, jadi terus sekarang sudah berada bersama-sama dengan Ketua Akel Posok Squad. Sebagai Ketua Umum di sini ada Bapak Romi. Nah, dengan kegiatan Tribute to Likri ini, jadi terus langsung mau tanya saja Bapak. Peran apa yang dilakukan oleh Akel Posok Squad ini dalam kegiatan Tribute to Likri? Ya, terima kasih. Kami dari Akel Posok Squad pada saat ini berkolaborasi dengan ICA, Association Chef Indonesia, dengan Asbar dalam penggalangan dana untuk pengembangan Pulau Likri. Tentunya harapan kami dari LSM kiranya kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan dapat memberikan kontribusi positif untuk pengembangan Pulau Likri tentunya. Berarti memang banyak aspek juga ya untuk kegiatan ini kan Pak ke depannya. Karena memang untuk pembangunan juga untuk Danau Tondano ini juga sangat penting juga, apalagi Pulau Likri yang ke depannya mungkin bisa menjadi salah satu objek wisata yang sangat berpengaruh di Kota Tondano ini. Kira-kira Bapak Tommy sebagai ketua di sini, apalagi yang nanti sebentar akan mengelola yang di sana,
kedepannya apa yang akan Akelposok Squad ini lakukan untuk pengembangan juga untuk Pulau Likri kedepannya? Ya, rencana kami ke depannya setelah kegiatan ini selesai akan melaksanakan pengembangan di Pulau Likri yang utamanya misalnya perbaikan infrastruktur yang ada di sana yang sebelumnya sudah ada tetapi sudah tidak terawat lagi. Nah, untuk penggalangan ini nanti akan dikelola di sana agar supaya dapat menarik wisatawan yang akan berkunjung ke Pulau Likri. Dan tentunya kiranya harapan kami juga ke depan ada topangan dari pemerintah untuk pengembangan wisata di Pulau Likri lebih khususnya agar supaya dapat memberikan kontribusi nyata atau kontribusi ekonomi bagi masyarakat sekitar Pulau Danau Tondano. Baik. Minahasa pada umumnya. Nanti banyak hal yang orang harus bahas juga untuk Pulau Tondano ini, apalagi untuk objek wisata nanti ke depan yaitu Pulau Likri. Kiranya peran pemerintah juga sangat penting juga untuk pembangunan Pulau Likri ini ke depan. Makasih. Makasih, Pak. Ya, di tengah-tengah kegiatan kita sekarang ada dengan Ibu Lili selaku manajer dari Karati Lakeside Cafe. Ibu Lili. Jadi Ibu Lili selaku manajer cafe, bagaimana tanggapan Ibu Lili tentang kegiatan ini? Jadi kami sebagai pelaku wisata sebetulnya targetnya adalah untuk wisata toh di Danau Tondano. Jadi kami punya kafe itu kan di pinggir danau. Ya. Keberadaan kami di pinggir danau itu adalah untuk mengembangkan Danau Tondano secara khususnya, secara umum kota Tondano. Oh, Ya toh? Nah, dengan adanya kegiatan ini sangat bagus sekali. Ini kelihatan sudah mulai ada progres dalam rangka pengembangan Tondano secara umum dan khususnya nanti akan difokuskan ke danau sebagai tujuan wisata, salah satu tujuan wisata. Nah, Itu menanggapi itu tentunya Dinas Pariwisata, Kak. Nah, Ya, pariwisata di Tondano ini harapan ke depan bagaimana? Begini, Tondano itu sebetulnya istimewa ya. Karena Tondano itu memiliki danau yang begitu bagus, indah, Icon Tondano, Danau icon of Tondano. Tondano, dan itu juga menghidupi masyarakat di seputar Tondano, dan sebenarnya bisa menjadi pusat pariwisata selain tujuan wisata misalnya seperti kepulauan Bunaken, Siladen, Bangka dan lain-lain. Juga tujuan wisata selain konservasi Tangkoko, juga selain misalnya wisata alam pegunungan di Tomohon. Kita ini punya danau. Danau itu udah jadi gratis, tinggal kita olah. Indah. Nah sekarang kan kita harus pandai apa yang bisa dikembangkan di danau untuk mendorong pariwisata, yaitu adalah kegiatan olahraga air. Iya, betul sekali. Dengan olahraga air itu akan mengumpulkan peminat-peminat atau hobiis olahraga air, dan itu juga menyehatkan, ya toh, juga enjoy, ya kan, dan itu juga menarik orang lain untuk datang. Betul sekali. Ya toh? Ya, betul. Nah, itu sebabnya tempat kami Karati Lakeside Cafe menjadi sekretariat untuk klub olahraga air yang eko. Dengan catatan eko ya. Iya. Eko itu maksudnya apa? Tidak pakai bensin, tidak pakai mesin. Betul. Contohnya seperti yang kalian lihat di sini itu kayak Ya. paddleboard, ya. Nanti berkembang ke perahu layar, berkembang lagi ke windsurfing, Windsurfing. ya toh. Itu perlu tenaga tuh.
Jadi orang kalau nggak latihan nggak bisa bermain windsurfing atau yang lain-lain ini. Jadi itu sangat positif untuk mengembangkan danau. Danau Tondano. Tahap awal Ya, orang mesti mulai dulu. mesti mulai dulu. Untuk sesuatu yang besar, orang mesti mulai dulu, Kak. Betul, dan mesti sabar, Iya, betul. mesti selalu semangat. Untuk Terutama anak muda ya. Iya, anak muda mesti giat berolahraga nih. For masyarakat orang mesti aware, Kang. Betul. Aware dengan Jangan mau kalah sama yang tua-tua. Betul. Ini udah lansia semua nih yang membangun di situ. Tapi kita punya semangat dari dulu ingin melakukan sesuatu buat Tondano. Betul. Dan bisa dimulai dari Danau Tondano. Kalau bukan orang selaku orang Tondano siapa lagi? Siapa lagi? Sekarang kita ada di tepi Taman 2 yang tergabung di dalam apa ini? Grup atau duo? Duo, Kak. Grup. Dua aja Grup, sekarang. iya. Dua aja sekarang. Jadi orang menampilkan musik yang unik atau ikonik begitu. Kita ada di sajak minor, ada Keisha dengan Ayen, dan ini grup kurang lebih 7 atau 8 tahun. 15 tahun. Lama lah begitu. Dan kalau orang saksikan sama-sama tadi ada Tarukira, musik-musik ini lain loh. Ini termasuk genre apa? Apa? Astral? genre. Pakai looper tuh? Iya, pakai lupa. Nah, genre apa? Genre pop folk. Pop folk, folklore. Enggak begitu sih. Boleh, boleh juga. Ya, kalau di paduan suara folklore. Iya. Iya. Sesuai referensi pada suara. Iya, Itu anak kor tuh. Ada kor sekali. Tampil dengan looper, dengan gitar akustik dan vokal yang memukau. Jadi ada berapa lagu tadi di bawahnya? Lagi Tiga, terus salah satu lagu juga atau kutipan dari salah satu lagu mungkin DP lirik. Terus artikan. Mau baca Jo? Ayo. Baca Jo. Yang nak hafal tuh, jadi mau baca. Jadi lagu ketiga yang orang bawa itu Kelelondei. Kalau londe. Itu lagu pas orang ada apa ya? 2020. Yo 2020 pas perampasan tanah di Kelelondei, orang bikin ini lagu for Kelelondei. Oh. Jadi DP arti perampasan. Bukan. Salah. Jadi DP secara tema keseluruhan Iya. itu memang perampasan tanah. Perampasan tanah. Cuma DP Tapi judulnya kan tuh domain verklaring. oh iya DP. Ya, DP judul asli domain verklaring. Tapi yang orang tekankan di situ DP kalimat Kelelonde, tanah Wangko itu tanah di Kelelonde itu sangat besar begitu. Tanaman hortikultura. Kalau domain verklaring ini kalau nggak salah ya. Itu salah satu hukum yang berlaku zaman dulu, zaman kolonial. Ya, betul ya. Iya, soal perampasan. Ya, soal perampasan Dalam sekali, Kang. Kita tertarik bawa lagu begini. Apa yang bikin tertarik bawa lagu begini? Karena ini penting. Karena ada yang bawa. Orang bawa no. Orang kan jujur nggak semua orang tuh terima begitu. Ya enggak semua no. Ya, semua begitu dong. Audiens ini tuh orang di Tondano rupa-rupa. Palingan kalau tapi zaman popang. Baru ini sampai teman tua ini berani bawa lagu yang seperti itu. Iya. Esensinya apa? Mungkin sensasinya bawa lagu itu bagaimana? Pernah nggak tampil itu merasa apa ya? Udah bawa lagu begitu. Tadi Jo. Gitu. Bagaimana nih tampil di panggung ini? Main perasaan lah datang tampil ini. Kalau orang ya sebagai audiens menikmati, mungkin karena umur Kang. Kalau ini selaku performer bagaimana tampil tadi? Kalau kita DP orang itu tidak penting, tapi DP pesan itu yang penting. DP isi di dalam lagu. Kata itu. Dan orang ya tidak penting. Yang penting yang DP lirik yang DP karya itu yang bisa tersampaikan ke orang. Oke. Itu yang terpenting. Dari vokal. Oh dari vokal pas menyanyi lagu-lagu karya sendiri
lebih nyaman karena itu pesan ya dari diri sendiri, pesan dari secara kolektif for teman-teman semua tentang orang keresahan. Maksudnya kalau mau apa ya, kalau mau ikut kan lebih ikut pasar justru kan maksudnya. Tapi untuk karena secara aman dan nyaman orang bawa lagu begini ya sudah jujur Jono untuk pengaryaan lebih memilih jujur daripada ikut pasar. Dapat rasa lebih origang, enak kau gitu kan. Oke, terus berkarya tapi kawan Keisha dan Ayen, semoga juga boleh tampil di event-event seperti ini. Thank you. Thank you, terima kasih, sukses. Oke guys, orang ada bersama dengan Ketua Penyelenggara Acara Pak Faripat atau biasa disapa dengan Chef. Mungkin orang mau tanya sekarang pesan atau kesan dan mungkin harapan untuk kegiatan ini dan manfaat untuknya ke depan. Langsung saja, Chef. Oke, terima kasih. Kesan yang kita rasakan sangat bersyukur ya. Sangat terima bersyukur. kasih antusias dari masyarakat, rekan-rekan komunitas, asosiasi, dan teman-teman media juga ya. Sudah sangat mendukung acara ini. Mudah-mudahan acara ini bisa berkelanjutan. Ya. Bisa, amin. Bukan hanya untuk Pulau Likri, tapi penggunaan untuk tempat-tempat lain yang kita bisa bantu benahi yang ada di Bisa diberdayakan kan? Berdayakan di Kabupaten Minahasa. Nah, pesan saya mudah-mudahan generasi muda Tondano, For generasi muda. Tondano Minahasa ya, jangan bosan-bosan, jangan menyerah dengan keadaan yang ada. Okay? Generasi muda itu harusnya jadi pendukung ide-ide yang baru, ya kan, yang harusnya ada dan kita ciptakan untuk keberlangsungan daerah kita, ya Minahasa gitu. Itu untuk Mungkin pesan saya. harapan, Chef. Nah, harapan untuk kegiatan ini, harapan untuk kegiatan Pulau ini, Likri. untuk Pulau Likri, mudah-mudahan hasil dari event ini dananya dapat berguna, dapat digunakan dengan baik. Amin. Untuk pembenahan Pulau Likri, ya tentu amenitas dasarnya biar kita bisa meningkatkan tingkat kunjungan di sana. Siap. Ya, jadi dengan adanya tingkat kunjungan, artinya perekonomian berputar di sana. Ya, masyarakat bisa mendapatkan efek dari event yang kita bikin ini, tetap pembenahan yang ada di Pulau Likri itu. Dan untuk skala besarnya untuk Danau Tondano, saya sempat bahas kemarin kita ada hal-hal negatif yang kita lihat dari danau, ya yang diakibatkan dari danau, yang sebenarnya datang dari kita sendiri. Kerusakan danau itu akibatnya ya seperti yang kita lihat, sampah, pendangkalan, ya, eksploitasi yang berlebihan. Ya, kita lihat ada tempat-tempat yang harusnya menjadi penyerapan air, dan sekarang udah alih fungsi, udah jadi tempat-tempat yang nggak harusnya berada di tempat itu ya. Jadi kita harus ke depan mudah-mudahan ada pembenahan untuk ini, biar bukan cuma danau atau Pulau Likri, tapi juga area sekitar sini juga. Area bantaran danau kan? Bantaran danau, pesisir danau ini untuk tidak mengalami bencana yang terjadi sekarang ini. Mungkin itu kan. Masih ada dan Chef? Satu lagi untuk mencapai tujuan, ya, untuk mencapai tujuan baik itu kita harusnya bekerja sama, ya, stakeholder, masyarakat, semua yang terlibat, pemangku kebijakan, ya. Bukan harus point finger, oke? Menunjuk siapa yang salah. Kita harusnya sama-sama, ya, sama-sama membahas apa yang harus kita buat, gitu. Ya. Hanya dengan duduk diskusi, oke? Cari jalan keluar untuk apa yang sedang terjadi di Pulau Likri, di Danau Tondano khususnya. Danau Tondano khususnya. Sekian torang pe liputan hari ini. Mungkin pesan dari torang Tominesa Project for generasi muda. Torang semua mesti sadar terhadap masalah yang terjadi di Tondano saat ini. Di mana masalah ini berawal dari torang yang tidak peka terhadap sampah. Kemarin saja beberapa hari torang melakukan observasi di
seputaran sini masih ada juga yang masyarakat yang datang berkunjung ke lokasi ini tidak peka terhadap buang sampah pada tempatnya. Nah, mungkin itu orang pesan for generasi muda ke depan supaya ini danau terjaga, supaya danaunya nak mau banjir, orang mulai dari orang PDRI. Sekian dari orang Pominesa Project.